Hari ini kita akan bersama menjadi saksi bagaimana ketiga calon wakil presiden, baik itu nomor urut 1, 2 maupun 3 beradu gagasan dalam debat yang akan digelar malam nanti di JCC. Tapi kita mau lihat dulu bagaimana sih sebenarnya kesiapan dari ketiga cawapres, baik itu nomor urut 1, 2 maupun 3. Sudah ada rekan-rekan saya yang bergabung pada sore hari ini, mulai dari produser lapangan CNN Indonesia, Reza Siregar, ada pula koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari, dan produser lapangan CNN Indonesia Nabila Putri. Masing-masing akan memantau apa kesiapan dari para cawapres. Kita ke Reza dulu. Ini dia, Reza, sejauh ini apa sih yang sudah dilakukan oleh cawapres Muhaimin Iskandar ini jelang debat nanti malam? Kira-kira sarungnya dibawa nggak nih Reza? Ya, selamat sore Mevri. Kalau ditanya apakah nanti Caimin akan membawa sarung untuk persiapan debat nanti malam, ini pastinya saya tidak bisa memastikan. Tapi kalau berbicara mengenai kesiapan yang telah dilakukan oleh Caimin untuk debat keempat Pilpres 2024 atau debat kedua untuk para calon wakil presiden, ini Caimin sudah bersiap sejak minggu lalu. Bahkan di sela-sela kampanye saat beliau mengunjungi Lampung, Jawa Timur, dan untuk berbagai daerah lainnya, ini Caimin selalu menyempatkan untuk mempelajari materi debat pada malam hari ini. Mempelajari mulai dari saat di perjalanan, di dalam mobil, ataupun di hotel, ataupun di tempat menginap di daerah beliau berkampanye. Dan untuk tema debat pada malam hari ini yang cukup kita ketahui ialah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, pangan, energi, agraria, dan juga masyarakat adat. Dan tadi pagi untuk calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, ini juga mengatakan bahwa dirinya optimis bahwa Cawapres Caimin ini nantinya akan berhasil menjalani debat karena memang untuk tema-tema pada malam ini cukup dekat dengan Caimin. Menurut pengakuan dari Anies, di antaranya ada mengenai pangan, lalu agraria, karena memang hingga kampanye hari ke dapat dikatakan sudah memasuki hari ke-50-an begitu Mevri, ini Caimin selalu mengatakan kepada masyarakat di daerah-daerah ia berkampanye bahwa ia menjanjikan beberapa program, di antaranya ada kontrak farming, di mana ini adalah alat untuk mengatur agar harga pangan ini baik di hulu maupun hilir ini tetap sama. Jadi untuk para petani, penjual ataupun pedagang serta masyarakat ini semuanya mendapatkan harga terjangkau dan juga adil. Dan kemudian untuk masyarakat adat ini Caimin juga sejak awal kampanye Mevri ini sudah menjanjikan kepada seluruh masyarakat di desa agar nantinya anggaran di desa ini naik sebesar 5 miliar rupiah. Dan kalau kita melihat bahwa dukungan yang telah hadir pada sore hari ini begitu, kalau tadi kami melihat sejak jam 2 siang di kediaman ataupun rumah dinas Caimin, ini sejak tadi siang sudah ada sejumlah elit PKB yang hadir untuk mendukung Caimin. Di antaranya ada Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, lalu ada juga Wasekjen Syaiful Huda, Ketua DPP PKB Faisal Reza, lalu ada juga Wabendum Bambang Susanto. Dan nantinya kami akan melihat kembali siapa saja yang hadir pada sore hari ini untuk memberikan dukungan jelang debat Cawapres kedua pada malam hari ini. Dan nantinya untuk keberangkatan ini masih akan ada dua opsi kemungkinan Mevri. Opsi yang pertama nantinya bahwa Anies dan juga Caimin akan bertemu di salah satu kafe di kawasan GBK untuk nantinya dari sana berjalan bersama-sama menaiki mobil yang sama ke Jakarta Convention Center. Dan opsi yang kedua adalah nantinya Anies Baswedan akan menghampiri Caimin di kediaman Caimin di kawasan Widya Chandra Jakarta Selatan, dan nantinya akan bergerak bersama-sama menuju ke Jakarta Convention Center. Sementara demikian, Mevri, kembali ke Anda. Baik, sejumlah kesiapan sudah dilakukan tadi Reza sampaikan juga, bahkan dari sebelum debatnya yang akan berlangsung malam ini di sejumlah rangkaian safari politik juga sudah mulai membahas tema-tema yang akan jadi perdebatan di malam hari ini. Mungkin ini teman-teman di studio boleh tepuk tangan dulu dong ya. Baik.
Oke, terima kasih banyak atas laporan Anda, Reza Siregar yang melaporkan langsung terkait bagaimana kesiapan dari Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Dari Reza, saya bergeser ke sebelahnya. Ini ada rekan saya korespondensi CNN Indonesia, Teddy Zuhari, yang sejak tadi memantau ini pergerakan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Kira-kira ini kesiapan Gibran seperti apa? Karena kalau kita lihat di debat Cawapres sebelumnya, sejumlah pihak lembaga survei menilai bahwa penampilan Gibran ini juga memukau saat itu. Kalau malam ini bagaimana Reza? Silakan Teddy. Selamat sore, Mevri. Saya tidak begitu jelas mendengar suara dan pertanyaan Anda, tapi kalau bicara mengenai hal apa yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2, khususnya calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka untuk hari ini dalam melaksanakan debat keempat atau debat kedua bagi calon wakil presiden. Saat ini saya berdiri di depan rumah dari kediaman pribadi Prabowo Subianto yang berada di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Kalau melihat agenda-agenda pelaksanaan debat sebelumnya, dari rumah inilah paslon nomor urut 2 kemudian secara bersama-sama bergerak menuju venue atau tempat debat di Jakarta Convention Center Kompleks GBK Senayan Jakarta Pusat. Dan informasi yang kami dapatkan dari Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional nomor urut 2, paslon dari Prabowo dan Gibran, yakni Aminuddin Ma'ruf, tadi siang sudah menyampaikan rilis tertulisnya bahwa seperti persiapan debat-debat sebelumnya, bahwa Gibran Rakabuming Raka akan berkumpul menemui Prabowo Subianto di rumah ini. Informasi yang kami dapatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat sore nanti, ini direncanakan Gibran Rakabuming Raka akan datang ke kediaman Prabowo. Kemudian selama kurang lebih setengah jam, ini keduanya berada dalam kediaman Prabowo, dan nanti pada pukul 18.20 keduanya paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini akan bergerak ke JCC untuk hadir di venue lokasi debat di JCC. Sementara mengenai persiapan apa saja hari ini, dalam 3 hari ini kami diinformasikan bahwa tidak ada agenda kunjungan atau belusukan atau menemui relawannya turun ke lapangan. Gibran melakukan agenda internal untuk menghadapi debat keempat malam nanti yang dilakukan pada pukul 7 malam. Namun kami dapatkan informasi dari Wakil Sekretaris TKN Aminuddin Ma'ruf yang mengatakan bahwa akan ada kejutan lagi yang akan dihadirkan oleh calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam debat keempat nanti malam, baik dari tim pendukung dan juga dari penampilan bicara mengenai siapa saja tokoh yang akan hadir. Salah satu informasi yang kami dapatkan informasinya bahwa para wansa yang juga sudah bergabung ke tim besar dari TKN ini akan ikut bersama paslon nomor urut 2 datang ke lokasi debat malam nanti. Mevri. Baik, itu tadi laporan langsung dari Teddy Zuhari, akan ada kejutan. Boleh tepuk tangan teman-teman di sini? Itu tadi laporan dari ya, tadi disampaikan oleh Teddy Zuhari, korespondensi CNN Indonesia, bahwa nanti malam ini dari tim menyatakan akan ada kejutan-kejutan yang ditampilkan oleh Cawapres nomor urut 2. Kita tunggu seperti apa, tapi sebelumnya saya mau bergeser dulu. Lagi-lagi ini kali ini adalah terkait persiapan dari Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Sudah ada rekan saya Nabila Putri. Nabila, kalau kita lihat di beberapa kesempatan debat ini kan Ganjar Mahfud selalu tampil beda gitu ya dari sisi penampilannya. Kira-kira malam ini kejutan apa yang dihadirkan dan apa kesiapan dari Mahfud MD untuk debat malam ini? Ya, selamat sore Mevri. Betul sekali, memang di setiap momen debat baik itu Capres maupun Cawapres selalu ada kejutan-kejutan dari pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Tapi seperti yang saya sebutkan, yang namanya kejutan tentu kita masih menanti bersama. Kira-kira kostum apakah yang akan digunakan oleh paslon nomor urut 03 pada debat keempat Pilpres 2024 ataupun debat kedua untuk calon wakil presiden. Kalau kita melihat yang terakhir ini memang Ganjar Pranowo Mahfud MD menggunakan
mengenakan jaket ala film Top Gun karena juga sesuai dengan tema debat sebelumnya, ya ini seputar isu pertahanan dan juga keamanan. Untuk malam hari nanti kita ketahui bersama ini akan mengambil tema pembangunan berkelanjutan dan juga lingkungan hidup. Disebutkan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud MD sudah siap untuk menghadapi debat pada malam hari nanti dengan materi yang sudah kokoh begitu Mevri, dan juga sudah mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan ataupun substansi-substansi yang akan ditanyakan oleh cawapres lainnya pada debat malam hari nanti. Sementara saat ini saya berada di posko Teguh Umar nomor 9 dan ini akan menjadi titik keberangkatan dari calon wakil presiden nomor urut 03 Mahfud MD yang dijadwalkan akan tiba di lokasi saya melaporkan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk kemudian bergerak menuju ke Jakarta Convention Center yang menjadi lokasi debat bersama juga dengan tim pemenangan nasional sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Jika sebelumnya Ganjar Mahfud ini selalu berangkat bersamaan Mevri untuk menuju ke lokasi debat, untuk debat keempat kali ini ada dua opsi, antara memang berangkat bersamaan dari titik saya melaporkan saat ini atau langsung bertemu di Jakarta Convention Center, karena memang yang kita ketahui hari ini Mevri pasangan calon nomor urut 03 sudah memulai rangkaian kampanye akbar perdana. Pagi hari tadi Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo hadir di Bandung dan juga didampingi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kemudian siang ke sore harinya menghadiri kampanye akbar yang ada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya berada di Sidoarjo. Nah, jadi Mevri untuk kampanye akbar pada hari ini hanya dihadiri oleh Capres Ganjar Pranowo, sementara Cawapres Mahfud MD ini memang fokus pada persiapan debat malam hari nanti. Jadi agendanya memang internal untuk mempersiapkan pelaksanaan debat. Untuk 2 hari belakangan ini, Mevri, memang agenda dari Mahfud MD lebih banyak agenda internal dalam rangka persiapan debat. Namun kemarin, Mevri, ini juga cukup menarik karena Mahfud MD hadir bersama dengan Ganjar Pranowo ke markas Slank yang ada di Jalan Potlot, Jakarta untuk menerima deklarasi dukungan dari grup band Slank. Setelah sebelumnya kita ketahui bersama grup band yang satu ini memberikan dukungannya kepada Joko Widodo yang kemudian memenangi Pilpres, 2 kali Pilpres sebelumnya, seperti itu Mevri. Dan untuk tema debat malam hari nanti, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, berkisar kepada isu pembangunan berkelanjutan, isu lingkungan hidup maksud saya, kemudian juga pembangunan berkelanjutan dan lain sebagainya. Ini juga sudah tercantum pada visi misi Ganjar Pranowo Mahfud MD, tepatnya pada misi nomor 6 yang bertuliskan mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan juga ekonomi biru. Kita tentu akan tunggu bersama bagaimana kemudian Mahfud MD mampu mengelaborasi tema terkait debat sesuai dengan visi misi dari paslon nomor urut 03 Ganjar Mahfud. Kembali ke studio, Mevri. Baik, itu tadi laporan langsung dari rekan saya. Boleh mau tepuk tangan? Silahkan. Ya, terima kasih atas laporan Anda, produser lapangan CNN Indonesia Nabila Putri, yang sebelumnya juga sudah ada laporan dari Teddy Zuhari dan juga Reza Siregar. Selamat kembali melanjutkan tugas Anda.